Halo guys, kembali lagi dengan saya Kalimasada dari Akademi Kripto. Di video kali ini kita akan membahas mengenai altcoins dan paradox of choices. Saya yakin kita semua dipertemukan oleh satu hal di sini, yaitu keinginan untuk memperoleh keuntungan. Bayangkan ketika di kripto ini tidak ada keuntungan sama sekali. Saya yakin teman-teman tidak akan di sini dan menonton video ini. Jadi semua orang di sini tidak untuk in it for the tech, tapi in it for cuan. Dan nggak masalah, karena kita adalah makhluk yang ekonomis ya. Kita melihat segala sesuatu itu untung dan rugi. Jadi di sini kita akan breakdown tentang altcoins dan juga tentang keuntungan yang bisa teman-teman peroleh ketika teman-teman berspekulasi di pasar kripto, terutama ketika teman-teman membeli altcoins. Jadi teman-teman tahu altcoins adalah aset cryptocurrency lain selain Bitcoin. Altcoin dikenal karena memiliki karakteristik yang sangat berisiko. Dan kenapa tadi saya bilang ini sebagai aset spekulasi? Nah itu saya garis bawahi dulu. Saya selalu menyarankan ke teman-teman, ketika teman-teman ini mau membeli sesuatu untuk investasi, itu jawabannya hanya beli Bitcoin. Tapi kalau teman-teman di sini ingin berspekulasi, ya teman-teman belinya altcoin. Di sini kita bisa melihat snapshot dari 1 September 2013. Ini data dari Brave New Coin, di mana di sini kita disuguhkan mengenai top 10 cryptocurrency di tahun 2013. Di sini kita bisa bertanya ya, kira-kira dari 10 daftar ini, mana yang sekarang masih ada di top 10 di tahun 2024 ini? Jawabannya hanya ada dua, yaitu adalah Bitcoin atau BTC dan juga XRP atau Ripple. Lalu di mana koin-koin yang lain? Litecoin masih ada, tapi jadi dinosaurus atau tidak mengalami kenaikan yang signifikan. NMC, Namecoin, udah nggak relevan lagi. Peercoin juga udah nggak ditemukan ya. Feathercoin, FTC, Novacoin, NVC, XPM Primecoin, TRC dan EFC ya, atau Infinite Coin. Koin-koin tersebut sudah non-existence atau udah nggak ada lagi mungkin websitenya ya. Tapi Bitcoin dan juga Ripple dan juga Litecoin ini masih ada. Tapi 7 yang lainnya ini udah non-existence. Jadi teman-teman bisa melihat di situ betapa tingginya ya risiko ketika teman-teman ini membeli altcoins. Risiko yang teman-teman peroleh yaitu adalah mungkin 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, atau 15 tahun lagi itu sudah tidak ada koinnya. Sudah tidak eksis, sudah tidak relevan, mungkin networknya juga sudah nggak bekerja. Bahkan mungkin webnya juga udah nggak ada. Jadi kalau saya ditanya oleh banyak orang, kira-kira koin apa yang bisa di hold sampai 10-15 tahun lagi? Jawabannya itu hanya Bitcoin. Jadi saya sarankan ke teman-teman kalau mau membeli untuk jangka panjang itu belinya Bitcoin. Kalau teman-teman di sini membeli altcoins, itu tujuannya adalah untuk berspekulasi. Dari data tersebut kita mengetahui bahwa 95% altcoins ini akan mati. Jadi kalau teman-teman pernah lihat interview Do Kwon 1 minggu sebelum Terra Luna collapse, beliau ini mengungkapkan bahwa 99,9% semua altcoin ini akan mati. Dan seminggu kemudian altcoins yang dibangun atau project yang didirikan oleh Do Kwon yaitu Terra Luna itu collapse. Di sini kita mengetahui satu hal bahwa altcoins ini memang tidak pasti atau memiliki tingkat risiko yang sangat tinggi. Lalu kita bertanya, lah risikonya tinggi sekali, tapi kok tetap kita mau berspekulasi di sini? Jawabannya adalah tingkat keuntungannya itu jauh lebih tinggi daripada exposure risiko yang mungkin teman-teman terima. Jadi tingkat keuntungan itu selalu berbanding lurus dengan tingkat risiko. Jadi nggak ada ya di dunia ini yang ini nggak ada risikonya sama sekali, tapi bisa naik ribuan bahkan puluhan ribu persen. Itu tidak akan pernah bisa terjadi. Karena dunia ini sangat adil dan juga demokratis, teman-teman. Ketika disuguhkan dengan potensi risiko yang besar, potensi keuntungannya juga jauh lebih besar daripada risikonya. Risikonya jadi apa sih? 0 ya. Tapi potensi keuntungannya bisa naik ratusan, ribuan, bahkan puluhan ribu persen. Jadi saya tetap akan mengambil chance-nya meskipun risikonya tinggi, karena saya tahu potensi keuntungannya ini jauh lebih tinggi daripada risikonya. Ya, kalau saya mau untung, ya saya tinggal membatasi risiko yang bisa saya terima. Dan endingnya, ketika saya melakukan diversifikasi, dan yang saya pilih ini jauh lebih banyak yang bagus daripada yang buruk, endingnya saya juga tetap memperoleh keuntungan. Bayangkan dari 10 altcoin yang saya pilih, misalkan 3-nya nggak perform, tapi 7 lainnya tuh naik ratusan atau ribuan kali lipat. Jawabannya ya
tiganya itu juga nggak masalah, udah nggak relevan. Karena teman-teman selalu berpikir bahwa investasi itu harus selalu untung. Itu adalah mindset yang salah. Bahkan Warren Buffett yang digadang-gadang sebagai dewa investasi juga memiliki aset yang merah di portofolionya. Kraft Heinz, Sirius, Liberty Media, dan 6 aset lain itu tergolong dalam aset yang merugi di portofolionya Warren Buffett. Tapi kenapa Warren Buffett ini tetap digadang-gadang sebagai dewa investasi? Jawabannya adalah 32 aset lain yang dipilih itu naiknya bukan hanya ratusan persen, tapi ribuan bahkan puluhan ribu persen. Jadi kerugian yang diterima dari 9 aset yang tidak perform ini masih menutup. Karena 32 lain yang dipilih ini naiknya sampai puluhan ribu persen. Jadi ini adalah game yang seru ketika teman-teman ngomongin investasi. Dan kripto sekarang atau altcoins ini sebenarnya sama seperti perusahaan teknologi. Jadi ketika teman-teman berinvestasi di altcoins ya pasti ada ruginya. Tapi untungnya potensinya ini jauh lebih banyak. Karena ketika teman-teman berinvestasi di altcoin sekarang ini persis seperti ketika Warren Buffett berinvestasi saham di tahun 1940. Jadi same things but different industry. Alasan paling mendasar yang membuat altcoins ini jauh lebih menarik dan quotes on quote seksi yaitu valuasinya yang sangat kecil. Per Mei 2024 kita mengetahui bahwa valuasi dari keseluruhan market kripto itu 2,27 triliun US dollar. Sementara 1,2 triliunnya itu adalah Bitcoin sendiri. Jadi kita bayangkan ya, space-nya Bitcoin ini kalau secara perlahan masuk ke dalam semua ekosistem altcoins. Yang ada adalah kenaikan harga dan juga valuasi dari berbagai project altcoins yang ada. Akan ada suatu masa di mana likuiditas dari Bitcoin ini akan flowing ke altcoins atau kita sebutnya dengan alt season. Jadi perlahan-lahan likuiditas dari Bitcoin ini berpindah ke altcoin. Sehingga altcoin ini akan mengalami peningkatan valuasi, peningkatan harga yang sangat signifikan. Dan ketika itu terjadi dalam 1 minggu, kita bisa melihat kenaikan ratusan persen ketika Bitcoin ini diem-diem aja. Jadi kapan altcoin season atau alt season akan terjadi? Secara historis, alt season itu akan terjadi setelah Bitcoin halving. Yang mana sudah terjadi Bitcoin halving pada April 2024 kemarin. Dan kalau kita melihat total 3 di tahun 2021 itu mengalami kenaikan ya dalam 1 tahun kurang lebih 200% setelah terjadinya Bitcoin halving. Dan kalau kita melihat Bitcoin dominance atau dominansi dari Bitcoin, ini ada potensi 214 hari setelah halving ini mengalami penurunan. Jadi ketika Bitcoin dominance ini mengalami penurunan, dominasi dari Bitcoin ini berkurang. Karena apa? Karena uangnya, karena likuiditasnya, karena capitalnya udah flowing dari Bitcoin ke altcoin. Dan secara historis, 214 hari setelah halving kurang lebih adalah akhir tahun ini, kita akan melihat alt season yang mungkin terjadi. Karena secara historis itu memang tidak repeat ya, tapi selalu berirama. Jadi ada potensi akhir tahun ini kita akan mengalami alt season atau altcoin season. Katalis positifnya juga didukung pada akhir tahun ini kita akan menyaksikan kontes pemilu di Amerika. Yang mana setiap ada pemilu di Amerika, harga kripto ini selalu mengalami kenaikan. Jadi secara historis setelah ada pemilu, harga kripto itu naik dengan signifikan. Bahkan setahun sebelum pemilu itu juga mengalami kenaikan yang signifikan. Jadi kita lihat ya, sekarang dari awal tahun 2024, kriptonya udah mulai naik dengan signifikan. Itu adalah dampak atau efek dari pemilu US di tahun 2024. Hal tersebut bukan terjadi tanpa sebab, karena setiap ada pemilu di Amerika Serikat itu selalu meningkatkan budget pemilu mereka tuh sampai 2 kali lipat. Jadi setiap pemilu budgetnya ini selalu naik. Sehingga yang terjadi apa? Ada kelebihan likuiditas yang sangat tinggi dari stock market, dari pasar finansial, dan kemudian ini flowing ke kripto. Jembatannya apa? Jembatannya itu adalah ETF approval yang sudah terjadi pada Januari 2024. Jadi tidak ada waktu terbaik kecuali sekarang untuk mulai mengakumulasi berbagai project-project altcoins, karena nggak ada yang bisa timing bottom top. Kita hanya membeli di antara range, dan ketika range-nya ini masih panjang, kita masih bisa melihat potensi alt season akhir tahun 2024 atau mulainya juga dari sekarang sampai selesainya di
akhir tahun 2025. Jadi banyak waktu ya, kita bisa mengakumulasi berbagai project-project, kita sesuaikan dengan naratif yang ada, kita sesuaikan dengan strategi trading yang kita miliki, dan in the end of the day, semua holder atau pembeli altcoin yang melewati satu season altcoin, ini pasti membuat yang namanya life changing wealth atau life changing money. Meskipun altcoin season atau alt season berpotensi untuk terjadi di akhir tahun 2024, tapi tidak semudah itu untuk sekarang. Kenapa? Karena ada puluhan ribu altcoins yang sudah terdaftar di market. Belum lagi yang setiap hari listing di DEX. Jadi kita melihat suatu fenomena yang terjadi yang bernama paradox of choices. Atau terlalu banyak altcoin yang beredar di pasar. Jadi ini berbeda dengan tahun 2018 di mana hanya ada puluhan koin aja yang listing di CEX atau Central Exchange. Jadi kita tutup mata beli apapun di tahun 2018 itu pasti naik. Tapi kalau sekarang tutup mata, naratifnya nggak sesuai, ya bisa aja kita nggak cuan tapi boncos. Nah itulah pentingnya teman-teman di sini harus belajar dan berinvestasi pada ilmu. Karena ketika teman-teman berinvestasi pada ilmu yang tepat, teman-teman bisa mengarungi pasar cryptocurrency dan bisa memperoleh keuntungan ketika teman-teman trading atau investing di altcoins. Karena memang tidak ada yang seindah tahun 2018. Karena di tahun 2018 itu ada fenomena ya namanya ICO boom. Apa itu ICO boom? Jadi ICO boom itu adalah fenomena di tahun 2018 ketika banyak sekali project altcoins yang melaksanakan ICO atau initial coin offering. Yang mana banyak ya yang ikut ICO dan ternyata projectnya ini tidak develop sama sekali. Dan di tahun 2018 terjadi blow off top di Bitcoin. Dan kemudian semua market ini crash. Dan semenjak saat itu ya semua orang ini udah trauma membeli altcoin setelah 2018. Karena di tahun 2018 ini dominasi dari altcoin ini sampai 55%. Jadi Bitcoin ini benar-benar kalah. Yang mana kalau kita lihat di tahun 2016 ini dominasi Bitcoin ini sempat 92%. Bitcoin benar-benar solo di market. Dan kemudian setelah 2018 orang-orang ini berinvestasi dan berspekulasi di altcoin. Kemudian terjadi ICO boom dan setelah itu mereka kapok. Tapi apakah kapoknya ini selamanya? Jawaban juga enggak. Karena di tahun 2020 ya 2 tahun setelah itu kita melihat fenomena alt season yang luar biasa 2020 dan 2021. Jadi ini sangat mirip ya dengan siklus 2020-2021 karena berbagai koin yang teman-teman beli di 2020 ya seperti Matic atau Cardano itu teman-teman hold 1 tahun itu kenaikannya itu sampai puluhan ribu %. Jadi ini sama ya. Jadi teman-teman fokus ke berbagai koin-koin baru. Kenapa? Karena koin-koin sebelumnya itu 95% pasti jadi abu. Jadi fokus ke koin baru. Setelah itu teman-teman lihat prospek jangka panjangnya. Ini mana nih yang bisa naik puluhan ribu %. Ya memang ada beberapa yang bisa turun sampai lebih dari 50%. Tapi kalau yang lain yang teman-teman pilih itu naik puluhan ribu %, itu teman-teman jauh lebih untung ya daripada all in di satu koin dan berharap itu bisa menjadi the next big thing. Karena fantasi seperti itu besar kemungkinan tidak akan terjadi. Jadi teman-teman harus diversifikasi, harus do your own research dan punya conviction yang tinggi sebelum berinvestasi pada berbagai altcoins dari opsi yang rilis di tahun ini. Memang pada dasarnya cara yang paling mudah itu adalah DCA Bitcoin dan terus membeli Bitcoin secara berkala karena saya pasti yakin 100% 10-20 tahun dari sekarang harga Bitcoin ini akan jauh lebih tinggi daripada harga yang ada saat ini. Tapi ingat ya, kalau semua orang berfokus pada hal yang sama, maka life changing wealth atau life changing money tidak akan hadir untuk mereka. Jadi ingat bahwa emas itu selalu ditambang yang bersinar dan mudah diikuti, mudah dilihat itu bintang. Jadi kalau teman-teman mau memperoleh life changing wealth itu harus dengan cara yang sulit. Dan salah satu cara yang sulit di market crypto yaitu adalah berspekulasi atau berinvestasi di market altcoins. Oke, cukup sekian untuk video mengenai altcoins dan paradox of choices. Saya Kali Masada dari Akademi Kripto. Sampai berjumpa di video selanjutnya.